dari tim 1 kelas atas Lentera Penalar. Pada hari ini saya akan menyelesaikan 2 tugas tantangan Lexam di bulan Juli. Yang pertama adalah mereview majalah Nalar dan yang kedua adalah menyelesaikan tantangan Lexam dengan tema jarak dan waktu tempuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pertama terlebih dahulu, yaitu mereview majalah Nalar. Setelah saya membaca majalah Nalar, saya tertarik dengan mereview cerita yang berjudul Petualangan Si Calakan. Saya akan menggunakan teknik A, alasan, I, isi, dan H-nya hikmah. Judul cerita Petualangan Si Calakan. Penulis Ihsan Rahadi S. PSD GR SD Negeri Kamojang. Sumber majalah Nalar edisi khusus tantangan literasi 1/2021. Alasan A. Cerita ini sangat menarik dan inspiratif untuk dibaca karena mengusung tema ketangguhan, perjuangan hidup, dan sikap tentang menyerah dalam menghadapi perundungan bullying. Alasan utama memilih cerita ini adalah karena kisah tokoh akan memberikan keteladanan yang luar biasa tentang bagaimana merespon kemiskinan dan celaan orang lain. Bukan dengan amarah atau dendam, melainkan dengan kejatian, kebaikan hati, dan kerja keras yang akhirnya membuahkan keberhasilan. 2. Isi. Cerita ini mengisahkan perjalanan hidup seorang anak laki-laki bernama Arfa Al-Muzaki. Masa kecil dan perundungan. Arfa tumbuh sebagai pahlawan kecil bagi keluarganya yang rajin membantu ibunya menjajakan makanan dan merapikan toko kain ayahnya. Meskipun sering diejek teman-temannya karena berbau toko kain, Arfa meresponnya dengan tersenyum cerdik dan menawarkan pelajaran menghitung sehingga berhasil memenangkan ini teman-temannya tanpa kekerasan. Masa remaja dan prestasi. Saat SMA, Arfa tumbuh menjadi pribadi serba bisa. Ia aktif sebagai sekretaris OSIS, jago bermain voli, asisten lab komputer, hingga mahir melukis kaligrafi. Kegigihannya membawanya meraih banyak tawaran beasiswa dan membuktikan bahwa anak kampung yang rajin bisa sukses. Cita-cita tercapai. Guru Calakan. Dewasa ini, Arfa berhasil menjadi seorang guru yang serba bisa, guru Calakan. Dalam mengajar ia sangat kreatif dan inovatif, menggunakan teknologi laptop untuk menciptakan pengalaman ruang kelas layaknya bioskop mini atau laboratorium canggih, mengubah pelajaran matematika yang rumit menjadi lagu-lagu asyik dengan iringan gitar, mengajarkan seni lukis, kaligrafi, dan melatih siswa berorganisasi, membantu rekan-rekan sesama guru dengan ide-ide kreatifnya. 3. Hikmah. Nilai-nilai moral dan hikmah mendalam yang dapat dipetik dari cerita ini meliputi 1. Respon ejekan dengan kecerdasan dan kebaikan. Menyelesaikan masalah atau perundungan tidak harus dengan emosi, melainkan dengan ketenangan, kecerdikan, dan kebaikan hati. 2. Kerja keras membuka jalan suatu hari. Latar belakang keluarga yang sederhana bukan penghalang untuk meraih mimpi. Kegigihan dan semangat belajar akan membuahkan hasil, salah satunya melalui peluang beasiswa. 3. Pentingnya menjadi manfaat bagi orang lain. Tujuan utama dari keberhasilan dan ilmu yang didapat adalah agar dapat memberi manfaat, memotivasi, dan menginspirasi generasi penerus. 4. Kreativitas dalam pengajaran. Menghadirkan pembelajaran menyenangkan dapat menumbuhkan semangat, belajar dan rasa percaya diri murid. Kesimpulan, cerita Petualangan Si Calakan menyampaikan pesan moral yang sangat kuat mengenai pelajaran transformasi seorang anak kampung yang pernah dirundung hingga berhasil menjadi pendidik serba bisa dan inspiratif. Karya ini menyimpulkan bahwa keterbatasan ekonomi dan
celaan orang lain dapat diubah menjadi pijakan menuju sukses. Jika dihadapi dengan hati yang kuat, otak yang cerdik, serta niat yang tulus untuk terus belajar dan bermanfaat bagi sesama. Tugas yang kedua adalah mengerjakan LPPD dengan tema jarak dan waktu tempuh. Kegiatan 1. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi jalan kaki. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 06.10 WIB. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 06.15 WIB. Jadi, total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 5 menit. Soal yang ke-1, menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaan, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Diketahui jarak rumah Andi ke sekolah adalah 2 km. Kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Rumus dan cara pengerjaan. Karena kecepatannya adalah 1 km per 3 menit, maka waktu 2 km dikali 3 menit per km 6 menit. Jawabannya, waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah adalah 6 menit. Soal nomor 2, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba ke sekolah. Pertanyaan, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Diketahui kecepatan sepeda Siti 100 meter per menit. Waktu perjalanan 15 menit. Rumus dan cara pengerjaan. Untuk mengetahui mencari jarak, rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus. Jarak 100 meter per menit dikali 15 meter. Hasilnya jaraknya 1.500. Jawaban, jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah adalah 1.500 meter atau 1,5 km. Soal nomor 3, menentukan waktu berangkat membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Agar tidak terlambat, perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Perjalanan, pukul berapa paling lambat Budi harus berangkat dari rumah? Diketahui waktu tiba paling lambat pukul 07.00 WIB. Lama perjalanan 25 menit. Rumus dan cara pengerjaan. Untuk mencari waktu berangkat paling lambat, kita kurangi waktu tiba dengan lama perjalanan waktu berangkat. Waktu tiba pukul 07.00 dikurangi 25 menit. Cara menghitung, pinjam 1 jam dari pukul 07.00 menjadi 60 menit, sehingga pukul 07.00 sama dengan pukul 06.60 dikurangi 06.60 dikurangi 25 menit, hasilnya 06.35. Jawaban, Budi harus mulai berangkat dari rumah paling lambat pukul 06.35 WIB. Tantangan seru bonus poin. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaan, siapakah yang perjalanannya ke sekolah paling cepat sampai? Berikan alasannya. Cara pengerjaan dan analisis. Untuk mengetahui siapa yang paling cepat sampai, kita hanya perlu membandingkan waktu tempuh perjalanan mereka masing-masing ke sekolah, bukan membandingkan kecepatannya. Alasan dan kesimpulan. Data perjalanan Edo. Jarak rumah ke sekolah 3 km, waktu tempuh 30 menit. 2. Data perjalanan Dayu. Jarak dari rumah ke sekolah 5 km, waktu tempuh 15 menit. Yang perjalanan yang paling
paling cepat sampai ke sekolah adalah dayung. Sekian tantangan saya di bulan Juli ini mengerjakan LKPD. Terima kasih. Dadah.